Pada halaman 22, landasan pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan apabila engkau ditanya siapakah Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara alam semesta ini dengan segala nikmat yang dikaruniakannya. Dialah sesembahanku, tiada bagiku sesembahan yang hak, yang benar selain Allah. Dalilnya firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, pemelihara semesta alam. Semua yang ada selain Allah disebut alam. Dan aku adalah bagian dari alam semesta ini. Karena dan sebagaimana yang saya pernah katakan kemarin bahwa kita tuh di antara dua. Imma khalik atau makhluk. Pencipta atau yang diciptakan. Ya, pencipta atau yang diciptakan. Cuma ada dua. Kalau enggak dia jadi pencipta, maka dia menjadi makhluk yang diciptakan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Berarti segala hal selain Allah adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Kita masuk kepada bagian yang berikutnya. Tentang bagaimana caraku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita semua udah setuju bahwa Allah itu adalah pemiliknya kita, Allah itu penciptanya kita, Allah itu Rabb yang memelihara alam semesta bahkan bukan hanya kita. Maka pertanyaannya aja adalah fa idza qila laka bima arafta rabbak. Jika engkau ditanya, melalui apa engkau mengenal Rabbmu? Melalui apa engkau mengenal Rabbmu? Jadi ditanya, kamu tahu adanya kebesaran Allah itu dari mana? Adanya Allah sebagai pencipta itu dari mana? Ya. Apa tandanya? Melalui apa kamu mengetahuinya? Maka jawablah. Bi ayatihi wa makhluqatih. Kita mengetahui Allah itu dari ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, kita mengetahui Allah itu dari ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, dari ayatnya dan makhluk-makhluknya. Nah, para jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ini masih pada ingat nggak rububiyah, uluhiyah? Ingat? Kalau rububiyah apa? Meyakini bahwa Allah sebagai ada 4 makna yang kembali kepada makna ar-rabbu. Apa aja? Nggak kedengeran. Apa? Pemelihara, pengatur, penguasa, terus ketua. Ya, itu diantara 4 makna yang bisa kembali kepada kalimat ar-rabbu. Menariknya di sini, penulis itu mengatakan bima arafta rabbaka. Kamu tahu dari mana bahwa Allah yang memelihara dirimu, bahwa Allah yang menciptakanmu? Dari mana taunya? Dari ayat dan makhluknya. Dari ayat dan makhluknya. Apa aja ayatnya? Penulis di sini bilang ayatnya itu seperti al-lail wan nahar. Malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya seperti langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang ada di tengah-tengah mereka. Ala kulli hal, di sini penulis pengen ngajarin kepada kita. Kan tujuan kita belajar ini adalah agar kita mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rububiyah, ibu-ibu sekalian, apakah ada ya orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu sang pencipta? Ada apa enggak? Ada. Oke. Apakah ada orang yang tidak mempercayai bahwa hanya Allah yang berhak disembah? Ada enggak? Ada. Banyakan yang mana? Banyakan yang enggak percaya bahwa Allah yang hanya boleh disembah itu hanya Allah, atau banyakan orang yang enggak percaya bahwa Allah itu pencipta? Banyakan mana? Lebih banyak yang tidak percaya bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dia percayanya Allah berhak disembah, yang lain juga berhak disembah. Tapi kalau yang pertama nih,
itu sedikit pengikutnya. Semua orang rata-rata dengan fitrahnya menjawab bahwa Allah yang menciptakan saya. Disinilah penulis ingin menarik kepada kita. Sekarang yang ditanya oleh penulis, bagaimana Anda mengenal Allah sebagai pencipta? Kan kita udah kenal banget bahkan. Dan ini fitrah kita gitu loh. Tapi kenapa ditanya ini? Kenapa nggak ditanya pertanyaan kedua? Kenapa menurut Anda hanya Allah yang berhak disembah? Nggak ada pertanyaan itu. Tapi penulis nanyanya apa? Kenapa atau bagaimana cara Anda mengenali bahwa Allah yang menciptakan Anda, bahwa Allah yang memelihara Anda? Ya. Penulis rahimahullah, ibu-ibu sekalian, ingin memberikan pelajaran besar bagi kita. Tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah adalah petunjuk untuk tauhid uluhiyah. Ini kalau nggak ngerti rububiyah uluhiyah ya udah nggak ngerti biasanya ini. Makanya mesti ingat-ingat. Karena ini faedahnya besar sebenarnya. Nih, tauhid uluhiyah rububiyah adalah petunjuk bagi tauhid uluhiyah. Ini kaidahnya nih. Ya, tauhid rububiyah merupakan adalah petunjuk bagi tauhid uluhiyah. Baik, rububiyah apa tadi artinya? Meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, memelihara, memberi rezeki, ya, dan semisalnya. Oke. Kalau tauhidnya yang uluhiyah itu apa? Apaan tauhid uluhiyah? Udah ntar dulu, nyatet nih dulu nih. Ngerti nggak? Dari tadi tanyain diem aja, nyatet. Ntar dulu nyatet. Uluhiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Oke. Nah, kalau tauhid rububiyah itu berkaitan dengan Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dan semisalnya. Adapun tauhid uluhiyah itu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Permasalahan terbesar tuh ada di mana? Untuk masyarakat manusia secara umum ada di sini atau di sini? Hah? Uluhiyah yang menjadi masalah terbesar. Karena masyarakat atau manusia secara mayoritasnya dalam rububiyah oke-oke aja. Bahkan orang musyrikin sekalipun, mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Mereka tahu itu. Tapi urusan ini nih, bahwa hanya Allah yang satu-satunya yang berhak disembah, ini yang mereka berat. Oke? Sekarang permasalahannya di dalam yang pertama ini, penulis mengatakan, kamu meyakini rububiyah, bahwa Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Dari mana kamu mengenal Allah itu sebagai penciptanya kamu, pemeliharanya kamu, pemberi rezekinya kamu, penolongnya kamu, dari mana? Itu loh yang ditanya oleh penulis. Nah, jawaban penulis adalah, aku mengetahui dengan ayat dan makhluk. Ya. Kaidahnya tadi apa? Tauhid rububiyah adalah petunjuk bagi tauhid uluhiyah. Baik. Surat As-Saffat ayat 4 sampai 6. Ini surat keberapa nih?
37. Surat ke-37. Surat ke-37. Surat As-Saffat ayat 4 sampai 6. Udah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilahakum lawahid." Kata Allah, pelan-pelan ya, satu-satu. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya ilahnya kalian hanya satu. Kalau kita berbicara kata ilah, al-ilah, ya, ini ada perbedaan dengan kata ar-rabbu. Ya, ini ada perbedaan dengan kata apa? Ar-rabbu. Ini ilah, ini rabb. Ini ada perbedaan antara ini dengan ini. Kalau ini, ibu-ibu nih, kalau ini kalimat rabb ini biasanya lebih menekankan kepada tauhid rububiyah. Oke? Kalau kalimat ilah itu lebih menekankan kepada makna tauhid uluhiyah. Tentang masalah peribadatan. Nah, dalam surat As-Saffat ayat keempat, Allah mengatakan dirinya sebagai ilah atau sebagai Rabb. Allah mengatakan dirinya sebagai ilah. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya satu-satunya yang berhak disembah oleh kalian itu cuma satu. Siapa? Allah. Oke? Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya yang Tuhan yang berhak kalian sembah itu cuma satu. Gitu loh. Tuhan yang berhak kalian sembah cuma satu. Kenapa cuma satu? Kenapa kita hanya boleh beribadah kepada Allah? Kenapa kita nggak beribadah juga dengan malaikat? Bukankah malaikat juga makhluk Allah yang begitu besar? Kenapa kita nggak beribadah dengan lautan, untuk lautan? Karena lautan begitu besar. Kenapa kita nggak beribadah kepada Nabi? Karena Nabi begitu mulia. Kenapa? Kenapa itu semua dilarang? Alasannya di ayat berikutnya, ibu-ibu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul syariq. Karena Allah Rabbnya semesta alam. Karena Allah Rabbnya langit dan bumi. Lihat. Karena Allah Rabbnya samawati wal ard wa ma bainahuma. Karena Allah pemilik langit dengan 7 lapisannya, pemilik bumi dengan 7 lapisannya. Di sini pahami pelan-pelan ibu-ibu sekalian bahwa Allah ingin mengajarkan kita tauhid uluhiyah dengan dalil apa? Tauhid rububiyah. Kan kata Allah, Tuhan kamu yang berhak disembah cuma satu, yaitu Allah. Kenapa cuma Allah? Kenapa kita nggak boleh sembah yang lain? Karena yang menciptakan langit dan bumi cuma satu. Allah doang. Gitu. Pada saat yang bisa menciptakan langit dan bumi cuma satu, ya udah, itu satu-satunya Tuhan berarti. Gitu. Maka tauhid rububiyah adalah petunjuk bagi tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyahnya benar gitu ya, pas, insya Allah tauhid uluhiyahnya juga benar. Ya, kalau kesempurnaan tauhid rububiyah dimiliki oleh seseorang, itu akan menunjukkan baginya tauhid uluhiyah, karena yang berhak disembah itu yang menciptakan gitu loh. Makanya ibu-ibu, di sini udah paham belum nih? Wah, Masya Allah nih, kalau udah paham luar biasa. Udah kita bubar aja kalau udah paham, udah itu. Hikmah kita pada hari ini. Paham ya? Kalau paham, apa la ilaha illallah? Apa terjemahan la ilaha illallah? Ya keroyokan, nggak kedengeran udah keroyokan sih. Udah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah
kecuali Allah. Setuju? Artinya seperti ini, setuju? Dulu azan-azan di TV sampai sekarang kali ya, itu la ilaha illallah pada saat lafaz asyhadu an la ilaha illallah, tiada pencipta selain, itu terjemahannya Bu di TV. Ya, tiada pencipta selain Allah. Nah, ini benar apa enggak? Tiada pencipta selain Allah. Dalam la ilaha illallah bisa juga diartikan dengan tiada pencipta selain Allah. Benar apa salah? Nah, ini kurang. Kalau kita bilang ini yang berhak disembah, kalau kita bilang yang berhak disembah, kalimat ini masuk nggak ibu-ibu? Pencipta tuh masuk di sini nggak sih? Paham nggak? Pada saat kita menafsirkan, menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada yang berhak disembah kecuali Allah, apakah di sini kita tidak meyakini bahwa satu-satunya pencipta hanya Allah? Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah dengan kalimat tiada yang berhak disembah kecuali Allah, apakah dengan kalimat tersebut kita tidak meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan? Hanya Allah yang memberi rezeki. Begitu apa enggak? Tidak. Karena ibu-ibu sekalian, kita barusan udah belajar nih, ya. Kalau sudah masuk derajat ini udah pasti apa? Pencipta. Kan tadi dalam surat Shafat apa? Inna ilahakum lawahid. Yang berhak disembah oleh kalian hanya satu. Kenapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Karena hanya sang pencipta inilah, karena yang berhak disembah inilah satu-satunya pencipta. Jadi pada saat ada sosok yang mampu menciptakan, maka dia udah berhak disembah. Gitu loh. Paham? Paham apa enggak nih? Saya ulang. Kalau Allah sudah masuk kepada sifat pencipta, maka Allah berhak disembah. Ya, udah pasti. Udah pasti. Nah, kekeliruannya mana sih kalau kita tafsirkan la ilaha illallah dengan tiada pencipta selain Allah? Kekeliruannya di mana? Seseorang hanya meyakini bahwa Allah itu rububiyah aja. Jadi efeknya apa? Antum dengerin ibu-ibu sekalian ya. Efeknya apa kalau kita hanya meyakini Allah sebagai pencipta bukan yang berhak disembah? Efeknya ke sini. Jadi kalau Anda berdoa kepada selain Allah, tapi dalam hati Anda masih meyakini bahwa pencipta itu Allah. Tapi gue tetap minta sama yang lain. Ini syirik kan? Ini syirik. Nah itu dia. Mereka hanya membatasi Allah itu sebagai pencipta. Padahal dia harus meyakini Allah itu yang berhak disembah. Udah cuma Allah yang berhak disembah. Kalau udah yang berhak disembah hanya Allah, berarti kesempurnaan udah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu dari efek kesalahan seseorang hanya memaknai kalimat ilah itu sebagai pencipta. Padahal kalimat ilah itu ibu-ibu sekalian, itu kalimat yang cukup luas. Yang artinya justru ma'bud, sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Kalau udah disembah, udah pasti bisa menciptakan. Udah pasti bisa menciptakan. Ya. Paham sampai di sini? Apa belum paham? Susah? Susah apa enggak? Apa enggak ada suaranya? Biasanya susah nih. Tadi pahami. Iya. Jadi tauhid rububiyah adalah petunjuk bagi tauhid uluhiyah. Ya. Udah kalau nggak ngerti belaga ngerti aja lah. Oh iya Ustaz, ya. Insyaallah khair lah. Ya. Nah, sekarang penulis bilang, aku mengetahui tentang Allah itu dari ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan di antara ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang. Malam dan siang, matahari dan bulan. Ya, malam dan siang, matahari dan bulan. Nah, di sini penulis mencontohkan, aku mengetahui keberadaan Allah dan kebesaran Allah dengan adanya siang dan malam. Oke. Sekarang nih, ya.
Kita nih kadang jarang bertafakur dengan alam, ibu-ibu sekalian. Kita ngelihat fenomena gantinya siang dengan malam, itu fenomena yang cukup biasa. Padahal itu adalah tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat pada surat Al-Qasas 71 sampai 73. Ya, 71 sampai 73. Surat Al-Qasas 71 sampai 73. Ya, surat Al-Qasas 71 sampai 73. Surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73. Udah ketemu belum? Surat berapa itu? 28. Ya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Afala tasma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana jika Allah menjadikan hari kalian ini semuanya malam? Semuanya malam. Apa kata Allah? Malam terus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Tuhan mana yang akan mendatangkan bagi kalian cahaya siang, kata Allah. Lihat. Coba ditadaburi ayatnya. Kalau Allah ingin menjadikan hari ini semuanya malam, Tuhan mana yang mampu menjadikan atau mendatangkan kepada kalian cahaya siang, cahaya matahari di waktu siang? Siapa? Gak ada. Gak ada. Afala tasma'un, kata Allah. Tidakkah kalian mendengar? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bagaimana jika Allah menjadikan hari ini semuanya siang? Siapa yang mampu mendatangkan kegelapan malam untuk kalian istirahat? Allah. Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat, kata Allah? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Maka dengan rahmatnya Allah bagi kalian, Allah jadikan adanya malam, adanya siang. Untuk waktu bekerja di waktu siang dan waktu beristirahat di waktu malam. Untuk apa ibu-ibu sekalian? La'allakum tashkurun. Agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Jadi ini cukup tanda yang besar tentang kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantinya siang, malam. Ini kebesaran Allah. Semuanya itu untuk la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu-ibu sekalian bayangin. Kalau hari itu semuanya malam. Kapan jemuran ibu-ibu bakal kering? Nyuci aja terus gak kering-kering. Kalau malam terus. Gak usah malam terus. Hujan terus, mendung terus, itu susah kering tuh jemuran. Ini gimana kalau Allah rubah semuanya malam terus? Kalau Allah bilang hari ini malam terus, minta sama siapa siangnya? Mau seluruh ilmuwan di dunia dikumpulin menciptakan siang, gak ada yang bisa. Mau semua orang cerdas di dunia ini untuk mendatangkan matahari ke bumi, gak ada yang mampu. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala penciptanya. Cuma Allah yang mampu. Cuma Allah yang mampu. Ini ayat yang besar ibu-ibu sekalian ya. Tentang kebesaran Rabbul Alamin. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gimana kalau semuanya siang? Kalau semuanya siang. Susah kita mendapatkan kegelapan malam. Ketenangan. Gak ada. Siang terus, berisik terus orang-orang. Bayangin, ya. Makanya Allah mengatakan man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Tuhan mana yang akan mendatangkan bagi kamu cahaya? Nggak ada. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Makanya pergantian matahari pergantian malam dan siang ini tanda yang besar. Begitu juga pergantian antara asyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini sekarang kan ada matahari, Bu, siang-siang. Siapa yang bisa ngusir? Ada? Nggak ada. Duh, pengen malam nih, ambil deh bulan. Nggak bisa. Nggak ada yang mampu. Ini menunjukkan bahwa ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu pikir coba. Ibu pikir sekarang. Tidak ada yang bisa mengontrol siang dan malam, ibu-ibu. Nggak ada yang bisa mengontrol siang dan malam. Tidak ada yang bisa mengontrol matahari, tolong keluar jam segini ya, jangan jam segitu. Tolong matahari keluar jam 7 aja. Tolong bulan itu keluar di jam 3 sore misalnya. Nggak bisa, nggak ada yang bisa ngatur. Semua ini menandakan bahwa itu semua bergulirnya ada yang ngatur. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita kenal bahwa ada sosok yang begitu besar, mulia, mengenal bagaimana tabiatnya manusia, mengatur siang dan malam. La'allakum tashkurun, agar kamu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang-kadang kan memang kalau mendung terus ada matahari, bersyukur orang-orang, alhamdulillah. Panas juga gitu. Ya. La'allakum tashkurun, memang agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ayat yang pertama yang disabdakan atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas. Nah, sekarang kita lihat dalam bukunya, penulis mengatakan, maka jika engkau ditanya, melalui apa engkau mengenal Rabbmu, maka jawablah melalui ayat-ayat, tanda dan kekuasaannya, dan melalui makhluk-makhluknya, ciptaannya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah pergantian malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Sedangkan di antara ciptaannya ialah 7 langit dan 7 bumi, beserta semua makhluk yang ada di langit dan bumi, serta yang ada di antara keduanya. Nah, ini dia. Ini langit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nggak ada yang megangin, jatuh. Langit kalau nggak ada yang megangin, jatuh. Bumi dengan 7 lapisnya ini semua nggak mampu diciptakan manusia, ibu. Apakah ada manusia yang mampu menciptakan langit? Menyentuh langit pertama aja susah. Ibu, barakallahu fikum. Langit itu ada 7 lapis kan? 7 lapis. Yang katanya terbang ke bulan, itu bulan adanya di mana, ibu? Itu di bawah langit pertama. Yang katanya ada yang sampai terbang ke Mars, itu Mars adanya di mana? Di bawah langit pertama. Ayo. Semuanya di bawah langit pertama. Dan jaraknya dari langit 1 ke langit 2, itu sebagaimana jauhnya bumi dengan langit pertama. Bayangin. Dan Allah berada di atas arsy. Yang arsy itu adanya di atas langit ke-7. Bayangin. Apakah ini tidak menunjukkan tentang kebesaran Rabbul Alamin? Besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari ibu sekalian, itu jaraknya sama bumi, itu kan Allah yang atur jaraknya, iya kan? Allah yang atur. Kalau dia kedekatan aja sama kita, gimana? Kebakar semuanya. Panas itu bikin ngebakar kulit kita. Kepanasan orang kebakar kulitnya. Jadi hitam kulitnya. Itu padahal udah diukur jaraknya sama Allah gitu loh. Ini yang cocok buat manusia gitu loh. Kalau dideketin sama Allah, hancur. Kalau dijauhin lagi, hancur. La'allakum tashkurun. Pengaturan itu agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari sejauh itu. Dan matahari ini makhluk Allah yang besar. Dikatakan ya, kata para ilmuwan, itu kalau matahari itu bentuknya seperti ini misalnya, gelas ya, perlu untuk mengisi matahari misalnya gelas ini ya. Kalau kita pengen isi dalamnya matahari, maka dibutuhkan kurang lebih 3 juta bumi untuk memenuhi matahari. Bumi dimasukin ke matahari baru penuh mataharinya di dalamnya. Bayangin. Ya, saking besarnya matahari.
Ya, dan ini makhluk Allah, bahkan salah satu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca dalilnya. Dalam surat Fussilat ayat 37. Pada surat Al-Fussilat. Pada surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan sujud kepada matahari, wala lil qamari, jangan juga kepada bulan, wasjudu lillah, tapi sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang penyembah matahari, ibu-ibu? Ada. Di mana? Di sini nggak ada. Indonesia. Apa belum searching? Ada aja kali. Ya Indonesia apa yang nggak ada coba? Semua ada. Semua ada, kita ya nggak tahu. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Makanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam pada surat Al-An'am itu, pada saat Nabi Ibrahim diskusi sama orang-orang musyrikin, Nabi Ibrahim itu mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Saat malam Nabi Ibrahim lihat bintang. Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi begitu datang siang, datang pagi, bintangnya hilang. Dia bilang, "Masa Tuhan hilang?" gitu lah. Ya. Aku tidak suka Tuhan yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Namun di malam berikutnya Nabi Ibrahim lihat bulan. Bilang lagi kepada masyarakat setempat, oh ini deh, ini lebih besar dari bintang yang kemarin. Tapi di pagi hari hilang juga. Kata Nabi Ibrahim, aduh ini sih kalau nggak dapat hidayah dari Allah, saya bisa jadi orang sesat nih, milih-milih Tuhan seperti ini. Bilang lagi di hari berikutnya, falamma ra'a syamsa bazighah, saat melihat matahari terbit. Qala hadza rabbi, ini baru Tuhan nih, ini lebih besar daripada yang lain. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ternyata begitu malam hilang juga mataharinya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai kaumku, aku berlepas dari apa yang kalian sekutukan, dari apa yang kalian sembah. Udah nggak ada yang benar semuanya. Ya, nggak ada yang benar semuanya. Makanya di sini juga firman Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Juga pada surat An-Naml, ya, juga pada surat An-Naml, ceritanya burung hudhud dengan Nabi Sulaiman dan Bilqis. Di situ dalam surat An-Naml, ya, wajh syahidnya itu, dalilnya itu berada pada ayat ke-24. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu kerajaan yang salah satu kelebihan yang Allah berikan itu kan dia memiliki pesuruhnya tuh banyak. Dia menguasai banyak hal. Kerajaannya meliputi binatang dan jin. Bayangin tuh. Ya, meliputi apa? Binatang sama jin. Gimana ibu-ibu? Kalau punya pembantu, pembantunya binatang sama jin. Kalau kita ngeri. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam minta sama Allah, kerajaan saya tidak ada yang menyaingi, sampai kiamat nggak ada. Makanya Nabi SAW waktu pernah nangkep jin, Nabi lagi sholat, alaihissalam, lagi sholat, lalu ada jin yang ngegoda Nabi SAW, dicekik sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, aku merasakan dinginnya lidahnya. Ya, karena dicekik mungkin lidahnya keluar. Ya, kalau bukan karena
Doanya Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menjadikan kerajaannya tidak disaingi oleh siapapun, saya akan ikat jin ini di pinggiran masjid agar menjadi mainan untuk anak-anak kecil. Ya, anak kecil loh. Mainannya kata Rasul anak kecil apa mainin jin, subhanallah. Ini udah gede tua bangka takut. Ya, kata Rasul ini biar jadi mainan nih buat anak-anak, subhanallah. Ya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam, ibu-ibu sekalian, pernah satu waktu Nabi Sulaiman itu meminta seluruh yang di bawah kerajaannya untuk berkumpul. Udah semuanya, manusia kayak binatang, jin harus kumpul. Sampai di waktu mereka kumpul, Nabi Sulaiman mengatakan, "Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin." Ada satu nih yang enggak ada. Hudhud enggak ada. Kemana nih Hudhud? La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyannani bisultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, kalau enggak datang Hudhud ini, saya akan azab, saya bakal potong kecuali alasannya kuat, kata Nabi Sulaiman. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Akhirnya datang Hudhud ini ke Nabi Sulaiman. Begitu datang, alasannya ternyata kuat. Dia bilang, lihat ya, ini ngobrol antara siapa? Burung dengan manusia. Ya, faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Wahai Nabi Sulaiman, aku datang dari satu tempat yang kamu nggak tahu. Kamu nggak ada informasi tentang tempat ini. Di Saba, aku punya berita yang besar dari Saba. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Aku melihat ada seorang ratu yang memiliki istana yang besar. Istananya besar. Walaha 'arsyun 'azim, dan singgasananya tuh mulia banget, agung banget singgasananya. Ini lihat. Tapi Hudhud bingung, ibu-ibu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Tapi anehnya, aku melihat si ratu tersebut dengan masyarakatnya sujudnya ke matahari. Min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Ya, setan telah mengganggu mereka, akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah. Bayangin, burung aja bingung ngelihat orang musyrik. Lah kok sujudnya sama matahari? Kok sujud sama makhluk? Gitu loh. Burung bingung. Ya. Maka manusia mestinya lebih berakal daripada seekor burung. Kok sujud kepada matahari? Apalagi di bulan Muharram nih. Alhamdulillah sih sampai sekarang gak ada video apa-apa ya. Di bulan Muharram ini kan bulan keramat. Iya kan? Bulan keramat kata orang-orang. Kalau di Jawa bulan apa ini? Suro. Itu dari kalimat apa? Asyura. 10 Muharram maksudnya. Ada apa 10 Muharram? Siapa yang keluar di 10 Muharram? Kebo bule yang keluar. Kiai Slamet. Saya khruj akan keluar. Dia di 10 Muharram, di hari Asyura. Fala haula wala quwata illa billah. Nanti orang-orang nyari berkah dari situ. Ya. Itu mungkin kalau sapi-sapi yang lain bisa ngomong, bingung kayak Hudhud. Kok minta sama kebo bule ya orang gitu. Kita diempanin sama dia. Kadang dia minta sama sono gitu. Ya. Dan itu terjadinya biasa di bulan Muharram. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Dan banyak tuh agenda-agenda ya yang seperti itu di daerah sekitar situlah. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Makanya jangan sujud kepada syams, matahari, juga kepada bulan. Ya. Saya teringat satu nasihat dari Syekh saya, Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kalau Anda melihat adanya orang jatuh kepada kesyirikan, ya, maka lihat dari dua sisi. Lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, kesalahan dia. Kesalahan dia. Ya. Jadi kita bisa menyikapi bahwa itu salah. Gitu loh. Ya.
Terus apa yang mesti kita lakukan? Berarti kita butuh untuk menasehatinya, membentengi diri kita gitu loh. Jangan sampai seperti ini kesalahan. Ya, dan kita bantah dia, kita nasehati dia, itu dari satu sisi. Sisi yang lain, lihatlah para orang musyrikin dari sisi takdir. Dari sisi apa? Takdir. Bahwa mereka begitu, itu juga kan dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan itu semua. Dari sisi ini kita bisa mendapati dan bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita tidak seperti itu. Ya. Allah takdirkan kita tidak seperti itu. Makanya sisi yang sebelah sini ibu-ibu sekalian itu mesti juga dilihat gitu loh. Allah, alhamdulillah. Allah tidak mentakdirkan kita seperti itu. Semakin banyak kita bersyukur dengan nikmat hidayah, Allah akan berikan hidayah demi hidayah yang lain. Ya, Allah akan berikan hidayah demi hidayah yang lain. Fala haula wala quwwata illa billah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Dan firman yang ayat yang kedua yang penulis berikan di dalam kitab ini adalah surat Al-A'raf ayat 54, surat ke-7 ayat 54. Pada surat Al-A'raf ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbakum," sesungguhnya Rabb kalian, Allah, "alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hathitha, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Salah satu cara kita mengenal Allah yaitu kita lihat tanda-tandanya, penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan tadi? Langit dan bumi. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Berapa hari? 6 hari. Baik, saya mau tanya. Allah bisa nggak menciptakan langit dan bumi di bawah 6 hari? Bisa. Jadi jangan pernah kita meyakini di hati kita bahwa oh Allah tuh sanggupnya cuma 6 hari ya. 5 hari kayaknya keteter tuh. Enggak. Enggak. Ini ada hikmah yang Allah inginkan dengan penyebutan 6 hari. Allah kan kun fayakun. Namun di sini Allah menginginkan adanya hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, jangan pada saat kita melihat Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari berarti Allah tidak mampu di bawah 6 hari. Sedetik Allah mampu. Sedetik Allah mampu. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha. Menutupkan malam kepada siangnya yang mengikutinya dengan begitu cepat. Ya. Makanya siang tuh nggak pernah terlambat, Bu. Siang itu nggak pernah terlambat kan? Ya, kitanya mungkin kesiangan. Tapi siangnya udah ada kan? Udah ada. Nggak terlambat tuh siang. Tiba-tiba jam berapa? Jam 4 baru siang misalnya. Enggak. Udah dari kapan tahu matahari keluar gitu loh. Ya, nggak pernah telat. Dari mana itu semua? Allah. Yang ngatur tuh Allah. Yatlubuhu hafitha. Allah dengan begitu cepat mengaturnya. Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang itu berjalan sesuai dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, segala penciptaan dan urusannya hanya menjadi haknya Allah. Maha suci. Tabarakallahu rabbul alamin. Segala berkah, kesucian milik Allah, Rabb seluruh alam. Nah, faedah yang bisa kita ambil juga ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, bahwa Allah menciptakan bumi dan langit itu selama 6 hari. Ya, 6 hari. Di dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 12, dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 12 itu ada ya detail lah
6 hari itu gimana gitu loh. Apa aja yang terjadi? Pada surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Fussilat tadi surat 27 ya. Hah? 41. Surat 41 9 sampai 12. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Allah, Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Dan kamu adakan juga sekutu-sekutu baginya, padahal dia adalah Tuhannya semesta alam. Berarti di sini berapa hari Allah menciptakan bumi? Berapa, Bu? Berapa hari Allah menciptakan bumi dengan seluruh lapisannya? 2 kalau di sini. Billadzi khalaqal arda fi yawmain. Kenapa pantaskah kamu mengingkari dan kufur kepada Allah yang telah menciptakan bumi 2 hari? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Fi 4 ayyam. Selama 4 hari. Sawa'an lis-sa'ilin. Ya. Untuk mereka yang menginginkannya. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian Allah menuju ke langit. Wahia dukhan. Dan langit itu waktu itu masih berupa asap. Dan ini semua di Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, tunduklah kalian berdua kepadaku dalam keadaan kalian mau ataupun tidak mau, terpaksa atau tidak. Gitu. Pokoknya tunduk sama Allah. Dan tidak ada yang terpaksa antara bumi dan langit untuk taat kepada Allah. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmain. Dan Allah yang menjadikan 7 langit dalam 2 hari. Pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Ya, dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Gini, ibu sekalian barakallahu fikum. Nih, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Di dalam beberapa riwayat dikatakan Allah memulainya di hari Ahad. Selesai di hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari. Ya. Mulai di hari Ahad dan selesai di hari Jumat. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau kita kombinasikan antara dalil-dalil yang ada dari surat Fussilat tadi 9 sampai 12, lalu surat Al-A'raf ayat 54, juga diikuti surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 30 dan perkataan Ibnu Abbas, maka kata Ibnu Abbas, kalau saya tanya ibu-ibu, duluan mana, Bu? Langit dulu apa bumi dulu yang diciptakan? Gimana tadi bumi sekarang langit? Apa? Bumi apa langit? Langit apa bumi? Ya. Yang diciptakan duluan menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama adalah langit. Langit duluan. Dan itu yang dikatakan Ibnu Abbas dan yang lain. Ya. Langit dulu. Ya. Allah menciptakan langit dengan 2 hari. Ya, berarti langit dan langit. Beres, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat tadi mengatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi di hari Selasa, di hari Rabu. Nah, ini kemudian Allah kembali lagi ke langit untuk beristiwa.
Ya, setelah beristiwa Allah kembali lagi di hari Kamis dan Jumat. Jadi selesainya juga menciptakan bumi. Jadi bumi sampai 2 kali. Ya, bumi sampai selesai 2 kali. Ya, ini pendapat. Nah, pendapat yang kedua berarti ininya tukar. Menurut jumhur tadi, dan ini menurut sebagian pendapat yang lain, mengatakan ini bumi, langit. Bisa lihat ibu-ibu? Diciptakan bumi hari Ahad, hari Senin, kemudian Allah ke langit, menciptakan langit, kemudian menuntaskan penciptaan bumi di hari Kamis dan Jumat. Ya, karena wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu kami buat hamparan, kata Allah. Ya. Gak usah nanya bumi itu berarti bulat atau datar, Ustadz. Ya, udah gak usah nanya-nanya kayak gitu. Ya, ini yang perlu kita imani, ini aja udah. Tentang penciptaan langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bumi itu bulat, udah cukup, Bu. Gak usah nanya apa-apa lagi. Ya. Kan sempat viral kan? Sampai sekarang masih viral. Gunanya apa? Nggak ada apa-apa gunanya. Baik. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tapi tadi ya, jangan dipahami bahwa Allah tidak mampu di bawah 6 hari. Nah, kemudian penulis mengatakan, berarti ini semua kan dalil bahwa Allah sang pencipta, ibu-ibu sekalian. Oke? Ini semua yang kita bahas dari tadi itu menandakan bahwa Allah itu sang pencipta, yaitu Ar-Rabbu. Masih dalam kalimat apa? Ar-Rabbu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan penulis setelah beliau membawakan surat Al-A'raf tadi. Beliau mengatakan, War-Rabbu huwal ma'bud. Dan Ar-Rabbu itu adalah Al-Ma'bud. Berarti Ar-Rabbu, kata penulis itu Al-Ma'bud. Al-Ma'bud. Ya, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabbu huwal ma'bud, yang berhak atau yang disembah. Pada surat Al-Baqarah, di sini penulis mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kalimatnya apa? Katanya apa? Rabb, bukan ilah. Tapi sebagaimana yang kaidahnya saya kasih di depan, tauhid rububiyah adalah petunjuk bagi tauhid uluhiyah. Ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan bagi kalian, was samaa'a binaa'a, dan langit yang begitu kokohnya, ya, sebagai atap bagi kalian. Allah lah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki bagimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Lalu penulis tutup perkataannya dengan mengatakan, Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Apa kata Ibnu Katsir? Zat yang menciptakan segala sesuatu ini, inilah yang berhak diibadahi. Yang menciptakan semuanya ini, ialah yang berhak diibadahi.
Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Faedah untuk kita. Kenapa di akhir-akhir setelah ayat-ayat itu penulis membawakan kepada kita perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa hikmahnya? Penulis ingin memberikan kepada kita pemahaman bahwa apa yang diajarkan oleh penulis itu tidak keluar dari jalurnya para salafus soleh. Sudah ada pendahulunya. Ini bukan ilmu baru gitu. Ini sudah diyakini lama oleh para salafus saleh. Dan begitulah cara kita belajar, cara kita beragama, harus mengikuti jejak-jejak para salafus saleh. Penulis sampai terakhirnya mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa pencipta alam semesta inilah yang berhak diibadahi. Ya, jadi ini menunjukkan kita bahwa penulis rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang tidak keluar dari pemahaman para salaf, dari perkataan para salaf, dari jalurnya para salafus saleh. Ya, makanya ini pelajaran bagi kita untuk kesempatan siang hari ini, bahwa kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan tanda-tanda dan ayat-ayat dan ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan kepada kita semua kalau Allah sebegitu besarnya, kebesarannya, kemuliaannya, penciptaannya, maka dari sini kita yakin betul bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang pernah sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di kedepannya kita masuk kepada bagian yang lain, yaitu tentang macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Barakallahu fikum.